kebanyakan petani sawah masih enggan untuk beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik murni. Namun di tangan Nofrian Syah, 35 tahun, ia mampu menghasilkan beras organik dari pupuk yang dibuatnya sendiri. Nofrian Syah ini merupakan seorang petani milenial asal desa Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Terkait ini selengkapnya akan diinformasikan rekan Nando, reporter dari Tribun Sumsel yang sudah siap dengan informasinya. Silakan rekan. Ya, selamat sore pemirsa Tribun News dan Dea di studio. Dapat saya sampaikan, kemarin saya jurnalis Tribun Sumsel Kabupaten Ogan Komering Ilir telah menemui Nofriansah, salah satu petani milenial di Kabupaten Oki yang berhasil merubah lahan 1 hektar sawah miliknya menjadi full pupuk organik, yaitu 1/4 hektar sudah melakukan pemupukan full organik dan 3/4 masih semi organik, yaitu campuran antara pupuk kimia dan pupuk organik. Dapat dikatakan bahwa Nofriansah ini sendiri sudah melakukan atau mengubah cara memberikan pupuk kepada lahan sawah miliknya selama 4 tahun terakhir, dan dirinya juga mengatakan akan mendorong petani lainnya yang ada di desa Lubuk Seberuk untuk merubah pola pikir, yaitu agar sawah miliknya lebih sehat, di mana rencananya pada tahun ini juga Nofriansah akan mengajak para tetangga yang memiliki 7 hingga 8 hektar lahan miliknya yang semula diberikan pupuk kimia, maka akan diubah full organik, yaitu menggunakan pupuk-pupuk cair atau pupuk padat yang dibuat olehnya sendiri. Dan bisa disebutkan bahwa Nofriansah ini sudah melakukan pemberian pupuk organik selama 4 tahun dengan cara mengikuti pelatihan dan mengikuti seminar yang dilakukan oleh dinas-dinas pertanian di kabupaten maupun provinsi dan nasional, di mana saat ini dia sudah bisa membuat 4 jenis pupuk, di mana keempat macam tersebut yaitu 4 jenis pupuk cair dan 1 pupuk padat. Untuk pupuk padatnya yaitu jenis kohe atau yang didapatkan dari kotoran hewan seperti sapi maupun kambing. Dan untuk pupuk cairnya sendiri, Nofriansah mampu membuat pupuk cair pengganti urea, pupuk urea yang dalam bentuk organik, yaitu dan pupuk fosfat. Selain itu, pupuk pengganti KCl atau bahasa petaninya pengganti pupuk K, dan terakhir pengganti pupuk PGPR. Jadi bahan-bahannya sendiri dapat mudah ditemukan di sekitar rumahnya karena kebanyakan menggunakan akar, rumput, bongkol pisang, serabut kelapa, dan bahan-bahan sereh dan potongan-potongan daun yang bisa didapatkan di sekitar lokasi. Dan Nofriansah hanya memiliki atau membeli 2 jenis bahan yang dikatakan hanya modal 2 jenis bahan, yaitu molase atau gula cair dan bakteri EM4, di mana untuk harga gula cairnya sendiri per liter hanya Rp20.000, sedangkan EM4 atau bakteri EM4 ini per botolnya Rp35.000. Jadi hanya bermodalkan Rp55.000, Bang atau Mas Nofriansah ini bisa memupuk 1 hektar lahan miliknya selama produksi atau selama perawatan. Setelah itu namun terdapat kendala menurut Nofriansah, yaitu penjualan yang cukup sulit, karena kalau dijual ke masyarakat sekitar banyak yang tidak paham apa perbedaan beras organik dan beras kimia lainnya, karena emang penjualannya juga lebih mahal. 1 kilogram dijual Rp15.000.
Namun menurut Nofriansah sendiri, untuk beras organik memiliki kualitas yang bagus dan rasa yang lebih segar dan wangi. Apalagi sudah dijamin lebih sehat untuk dikonsumsi. Jadi Nofriansah berharap agar pemerintah ataupun pihak terkait dapat membantu dari segi pemasaran beras tersebut agar lebih banyak petani yang beralih memakai pupuk organik ini. Kalau bisa diarahkan, jadi Nofriansah ini ingin arahan dari pemerintah di mana lokasi atau tempat yang bisa menjual beras hasil dari pupuk organik ini, dan untuk segi izin mendapatkan label beras organik dan standar nasional Indonesia ini cukup sulit didapatkan dan harus mengeluarkan modal tinggi. Jadi sementara ini Mas Nofriansah hanya melabeli beras organiknya dengan stempel biasa dan belum ada produk yang sudah dijamin oleh pemerintah maupun standar nasional Indonesia. Jadi kalau keadaan ini tetap berlangsung dan penjualan cukup sulit, kemungkinan tidak bakal bertambah lahan persawahan yang menggunakan pupuk organik. Namun kalau izin dan penjualan bisa dibantu oleh pemerintah, menurut Nofriansah ini, kemungkinan akan ada puluhan hektar lainnya lahan di Kecamatan Lempuyung Jaya khususnya yang bakal menerapkan full sistem pemupukan dengan pupuk organik ini. Oke, sekian dulu dia yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Anda sudah melakukan wawancara bersama Nofriansah. Berikut informasi lengkapnya. Kalau harganya sesuai nanti untuk pembuangan kita cocok kan, bisa kita proses ini untuk ke organiknya. Ke depannya Pak, jangka panjangnya. Jangka panjangnya. Jadi 8 hektar ini tersebar di beberapa desa ya? Iya, di beberapa desa itu. Masalahnya lahan kita ini masih sakit, jadinya kita harus nyari-nyari lahan yang sehat-sehat Pak itu. Lahan pembukaan yang baru-baru lah dia. Oh, jadi lebih ke lahan yang baru ya Mas ya? Yang lahan baru untuk ini. Kalau yang lama-lama itu kan terlalu banyak residu dari zat-zat kimia sama pupuk-pupuknya itu kan, jadi agak susah kita untuk proses organiknya. Susah beradaptasi ya Pak ya? Susah. Lingkungannya itu Pak. Jadi insya Allah dalam tahun ini ada 8 hektar ya Mas ya? Insya Allah. Pembukaan baru ya Mas ya? Kita khusus organik? Untuk organik. Semua? Iya. Oke. Jadi kita ini produksi berapa jenis pupuk Mas? Pupuknya itu yang untuk pupuk padat, kohe itu satu kita Pak. Yang untuk pupuk cairnya ada ureanya, ada fosfatnya, ada untuk pengganti KCl-nya ada juga, ada PGPR. Jadi 5 produk kita. Sudah 5 kita buat sendiri. Untuk pupuk-pupuknya. Mas, kalau kesulitan dalam pembuatan pupuk Mas tidak ya Mas? Insya Allah tidak. Bahannya yang agak susah kita Pak. Nyari bahan itu dari kotoran-kotoran hewan itu kan jumlahnya agak banyak itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.